Ready, set, and... Film action bertema perampokan pasti memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Biasanya, film tentang perampokan akan mengemas dengan matang mulai dari persiapan hingga eksekusi yang sempurna. Seperti yang akan gue bahas kali ini, 5 film perampokan yang penuh ketegangan. Namun, seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa cari posisi ternyaman, gunakan headset, konsentrasi, dan intro. 끝까지 쫓아서 죽인다고 하더라고. Time to Hate bercerita tentang kehidupan kota Korea yang kacau, di mana sebagian masyarakat dilanda kemiskinan berat dan krisis ekonomi, hingga membuat sekelompok pemuda merencanakan untuk kabur dari kota tersebut. Lee Jin-woong yang berperan sebagai Jong Seong lalu merencanakan pencurian besar-besaran dengan mengincar tempat judi ilegal terbesar di Korea Selatan. Ia pun meminta bantuan para temannya, namun sayangnya, untuk keluar dari kota ini tidaklah mudah. Mereka perlu menghadapi beberapa pembunuh bayaran yang mengancam keselamatan nyawanya. Film yang bergenre thriller ini, karya Yong Sung-young, ini mendapat rating 6,3. Ready, set, and... Army of Abyss, film yang mengusung tema kejahatan dan diselingi oleh komedi. Army of Abyss mungkin bisa masuk dalam daftar tontonmu. Berkisah tentang kehidupan Sebastian yang merupakan seorang telerbang asal Jerman yang pemalu. Suatu ketika, video YouTube Sebastian soal mitos berangkas yang dirancang oleh Hans Megner menarik perhatian Gwendoline yang diperangi oleh Nathalie Emmanuel. Gwen seorang buronan internasional yang telah banyak melakukan pencurian tingkat tinggi. Gwen kemudian merekrut Sebastian menjadi bagian dalam grup yang paling dicari Interpol bernama Corina. Di saat ia sukses membobol 1 dari 3 brankas yang sulit untuk dibobol. Film Army of Abyss sendiri merupakan salah satu film pengembangan dari Army of the Dead. Army of Abyss sendiri melakukan penayangan perdana pada Jumat 29 Oktober 2021 di Netflix dan mendapat rating 6,4. No. Yes, many. 100. Money Heist mengisahkan seorang pria yang disebut The Professor, yang diperangi oleh Alvaro Morte, yang merekrut sekelompok orang dengan kemampuan khusus untuk melakukan pencurian. Ia merekrut 8 orang dan menamai mereka dengan kode nama-nama kota di dunia, yakni Tokyo, Moskow, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki, dan Oslo. Pencurian yang direncanakan pun bukan sekedar pencurian biasa, melainkan pencurian terbesar dalam sejarah, yakni Royal Mint of Spain, yang merupakan tempat pencetakan euro di Spanyol. Saat tiba hari pelaksanaan, Profesor dan 8 anak buahnya langsung melancarkan aksi mereka dan merampok Royal Mint of Spain. Sekaligus, ia menyandra orang-orang yang ada di sana. Di film ini, Anda akan dihibur dengan adu taktik menarik antara sang profesor dan pihak kepolisian. Kejeniusan Profesor dibuktikan dengan caranya mengeksekusi aksi perampokan tersebut. Ia lalu menggunakan metode tidak wajar dalam setiap aksinya. Film yang pertama kali dirilis melalui platform streaming Netflix pada 2 Mei 2017 mendapatkan rating 8,3. Next Friday, our foundation will put a necklace up for auction. The necklace belonged to Marie Antoinette. We're gonna steal it. Lupin, Assassin Dot yang diperangi oleh Omar Sy hidup di tengah rasa trauma atas peristiwa bunuh diri sang ayah yang menggantung diri di sel tahanan 25 tahun yang silam. Saat itu, Assassin harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya merupakan buronan kasus pencurian kalung berlian yang sangat mahal milik keluarga kaya raya. Seiring berjalannya waktu, ia baru mengetahui jika ayahnya tak bersalah. Penangkapan itu hanyalah sebuah jebakan oleh keluarga kaya tersebut yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menghancurkan keluarganya. Assassin Dog akhirnya merencanakan pembalasan. Untuk melakukannya, ia mengambil inspirasi dari pencuri pria terkenal bernama Arsène Lupin. Film kriminal Prancis yang tayang di Netflix sejak 8 Januari 2021 ini terdiri dari 10 episode dan dirilis dalam 2 bagian dan mendapat rating 7,5. Better, yeah? Thank you.
The Great Thief. The Great Thief yang tayang di Netflix pada Jumat 14 2020 lalu, serial ini dibuat berdasarkan kisah nyata perampokan Bank of Republic Colombia pada tahun 1994. Berkisah tentang 14 perampok handal yang mengelabui petugas Bank of Colombia tahun 1994. Saat itu, para perampok menyamar sebagai petugas yang melakukan perawatan. Mereka dibekali dengan berbagai senjata yang bisa melancarkan aksinya. Perampokan yang berlangsung selama 21 jam ini juga melibatkan karyawan bank. Bahkan selama 21 jam, ia menggasak uang sebanyak 24 miliar peso Colombia dari Bank of Republic, sebuah bank sentral di Valledor. Film yang penuh ketegangan ini mendapat rating 7,3. Oke guys, itulah 5 film perampokan yang terbaik yang mungkin bisa menjadi salah satu daftar tontonmu. Dan thank you buat kamu yang sudah singgah di channel ini. Gue pamit, wassalam.